Update ranking FIFA usai Timnas Indonesia menang atas Brunei Darussalam. Timnas Indonesia sukses memperbaiki ranking FIFA pada bulan ini. Hasil ini terjadi usai skuad Garuda menang telak atas Brunei Darussalam pada leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei Darussalam pada laga yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023, malam WIB. Gol kemenangan skuad asuhan Sintayong tersebut dibukukan oleh Dimas Drajat, 772, 90+1, Rizky Ridho, 11 dan Ramadan Sananta, 63-67. Kemenangan tersebut membuahkan poin besar pada perolehan ranking FIFA Timnas Indonesia. Hal ini karena kemenangan ini didapatkan skuad Garuda saat melakoni kualifikasi Piala Dunia. Untuk ajang kualifikasi Piala Dunia sendiri, FIFA menetapkan angka 25 sebagai angka pengali. Dengan kemenangan tersebut, skuad Garuda sukses menambah 8,66 poin berdasarkan perhitungan akun Twitter Footy Ranking. Timnas Indonesia juga sukses memperbaiki peringkatnya malam ini. Usai mengantongi kemenangan pada leg pertama, skuad Garuda naik satu strip. Saat ini, skuad Garuda menempati ranking ke-146, namun, ranking Timnas Indonesia masih bisa naik setelah laga malam ini. Pasalnya, Timnas Indonesia masih punya kans untuk memperbaiki peringkat. Kesempatan tersebut tersaji saat skuad Garuda bertandang ke markas Brunei Darussalam di Stadion Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Laga tersebut bakal digelar pada tanggal 17 Oktober tahun 2023. Meski sudah mengantongi kemenangan telak di leg pertama, skuad asuhan Sintayong harus tetap tancap gas. Jika mengantongi kemenangan, maka skuad Garuda diperkirakan bakal mendapatkan poin tambahan yang sama seperti laga pertama. Timnas Indonesia sesuai perkiraan bakal menutup jeda internasional dengan naik 3 strip jika menyapu bersih kemenangan. Jika sukses mengamankan kemenangan lagi atas Brunei Darussalam, Timnas Indonesia bakal melaju ke putaran kedua. Pada putaran kedua nanti, skuad Garuda sudah ditunggu lawan-lawan tangguh. Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Laga perdana dan kedua langsung digelar pada jeda internasional bulan November tahun 2023 mendatang. Hanya juara dan runner-up grup yang berhak melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada putaran kedua, barulah tim-tim dari Asia bakal memperebutkan 8,5 tiket menuju ajang Piala Dunia 2026. Sintayong siap runtuhkan pertahanan Brunei Darussalam yang bertekad tampil bertahan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku siap meruntuhkan pertahanan Brunei Darussalam yang bertekad tampil bertahan. Timnas Indonesia bakal menghadapi Brunei Darussalam dalam dua leg putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023 ini menjadi pertandingan penting. Pertandingan ini tak akan menjadi laga mudah bagi tim Merah Putih. Sebab Brunei Darussalam mengaku bahwa mereka siap tampil bertahan untuk menghadapi Timnas Indonesia. Hal ini karena Timnas Indonesia dinilai bakal tampil menyerang. Untuk itu, pelatih Brunei Darussalam mengaku akan tampil bertahan agar skuad Garuda tak bisa membobol pertahanan tim berjulukan Tebuan tersebut. Menanggapi hal ini, Sintayong dengan tegas mengaku bahwa ia sudah memprediksi Brunei Darussalam bakal bermain bertahan. Namun, menurutnya Brunei Darussalam juga bakal bermain menyerang. Saya pun sudah tahu, pastinya lawan akan lebih ke bertahan dan dengan begitu mereka akan mau menyerang balik, ujar Sintayong kepada awak media termasuk Bolasport.com di Stadion GBK, Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Lebih lanjut, pelatih berusia 54 tahun itu mengatakan bahwa tim yang bermain bertahan juga akan melakukan serangan. Begitu juga dengan Timnas Indonesia menurut Sintayong. Dalam laga ini, Sin mengaku ingin para pemainnya bisa bermain tanpa kebobolan. Namun, ia ingin Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan tampil menyerang dan bisa membobol pertahanan Brunei Darussalam nantinya. Kami pun sama tidak mau sama sekali kebobolan, kata Sintayong. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk itu, lanjutnya. Sintayong memastikan anak asuhnya bakal tampil maksimal. Dengan rencana Brunei Darussalam yang bertekad tampil bertahan.
Shin Tae-yong pun mengaku anak asuhnya siap tampil menyerang untuk meruntuhkan pertahanan tim lawan. Bahkan ia memberi ancaman, bahwa Mark Klok dan kawan-kawan dipastikan bakal mencetak banyak gol. Saya akan menunjukkan di lapangan besok bagaimana kita bisa meruntuhkan lini lawan dan bisa mencetak gol, tuturnya. Sementara itu, Timnas Indonesia akan menjalani leg kedua bertandang ke markas Brunei Darussalam pada tanggal 17 Oktober tahun 2023. Apabila tim Merah Putih sukses mengunci 2 kemenangan atas Brunei Darussalam ini, mereka memiliki peluang melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di putaran kedua ini bakal bergabung dalam grup F yang sudah dihuni oleh Vietnam, Irak, dan Filipina. Sandy Walsh rela posisinya diubah Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, asalkan. Bek naturalisasi Sandy Walsh mengaku rela posisinya diubah oleh pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, asalkan ia tetap mendapatkan menit bermain. Seperti diketahui, Sandy Walsh akhirnya telah menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini telah menjalani debut pertamanya di skuad Garuda saat tampil melawan Turkmenistan. Ia debut bersama tim Merah Putih melawan Turkmenistan di Surabaya, pada September tahun 2023 lalu. Namun, saat menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia, pemain berusia 28 tahun itu tak bermain sesuai dengan posisinya. Sandy Walsh yang biasanya main sebagai wingback kanan itu digeser oleh Shin Tae-yong menjadi center back. Hal ini karena untuk saat ini posisi wingback kanan Timnas Indonesia dihuni oleh Asnawi Mangkualam. Meski tampil dengan posisi baru, Sandy Walsh ternyata mengaku tak keberatan. Pemain asal klub Belgia KV Mechelen tersebut mengaku menikmati pertandingan bersama Timnas Indonesia. Ia mengaku tak keberatan dan dengan jujur ia menikmati bermain sebagai bek tengah. Ya, tentu saja, sejujurnya saya selalu menikmati setiap menit ketika bermain untuk tim ini, ujar Sandy Walsh kepada awak media termasuk bolasport.com di lapangan A, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Bahkan ia rela dan dengan senang hati meski diubah posisinya oleh Shin Tae-yong. Menurutnya tak ada masalah bila ia diganti posisi oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Justru ia ingin membuktikan kepada sang pelatih bahwa ia bisa bermain di posisi tersebut. Ia bakal menunjukkan kemampuan terbaiknya di atas lapangan. Oleh karena itu, apapun posisi yang bakal diberikan Shin Tae-yong dalam laga melawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu ia siap memberikan penampilan terbaiknya. Saya juga bisa memainkan posisi ini, tegas Sandy Walsh. Pemain kelahiran Belgia, tanggal 15 Maret tahun 1995 tersebut mengaku tak keberatan meski diubah posisinya oleh Shin Tae-yong. Asalkan ia bisa dapat menit bermain bersama Timnas Indonesia. Sebab Sandy Walsh datang ingin membela Timnas Indonesia. Saya memang ada di sini untuk membantu Timnas, jadi saya bisa memainkan posisi berbeda dan hal terpenting buat saya adalah bisa ada di lapangan, kata Sandy Walsh. Intinya saya sangat senang, balik ke Timnas, performa tim juga bagus, dan saya berharap bisa menang, tuturnya. Sekedar informasi, saat ini Sandy Walsh dan kawan-kawan pun tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi Brunei Darussalam. Tim Merah Putih akan menjalani 2 leg melawan Brunei dalam putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menjalani leg pertama dengan menjamu Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023. Kemudian untuk leg kedua, tim asuhan Shin Tae-yong bakal bertandang ke markas lawan pada tanggal 17 Oktober tahun 2023.